Shalom, selamat sore, jumpa lagi di dalam Sapa Senja. Sore hari ini kita akan membahas sebuah ayat yang dikenal oleh semua orang Kristen, yaitu Roma 8 ayat 28. Kita akan baca ayat ini, demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita belajar bahwa kita tidak bisa sembarangan berharap ayat ini terjadi dalam hidup kita. Karena untuk Allah melakukan bagiannya, yaitu mendatangkan kebaikan bagi kita dalam segala sesuatu, ada bagian yang harus kita kerjakan. Tidak bisa orang yang berzinah kemudian rumah tangganya berantakan memakai ayat ini. Tidak bisa orang yang memang korupsi ketika ditangkap KPK mengatakan ayat ini. Atau orang yang menggunakan narkoba ketika dipenjara, dia berharap ayat ini terjadi dalam hidupnya. Karena ternyata untuk ayat ini bisa terjadi dalam hidup kita, ada bagian yang harus kita kerjakan, yaitu yang pertama, tadi kita baca, bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, baru ayat ini bisa terjadi dalam hidup kita. Kalau menurut Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan itu seperti apa? Kita baca di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kemudian diulang di ayat yang ke-21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Kemudian sekali lagi diulang di ayat yang ke-23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Jadi menurut Tuhan Yesus, orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Jadi kita harus cek dulu diri kita. Kalau kita mau ayat ini terjadi, apakah kita mengasihi Tuhan dengan melakukan semua firman Tuhan? Kemudian yang kedua, syaratnya adalah bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Di Roma 8 ayat 29 dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi untuk orang-orang yang dipanggil, dan tidak cukup hanya dipanggil, tapi juga harus menjadi orang-orang yang dipilih. Karena kita baca di dalam Matius pasal 22 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Ayat 11 katakan, ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Karena di Wahyu dikatakan bahwa semua kita harus berpakaian putih, pakaian yang tidak tercemar. Ayat 12, ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Kemudian ayat yang ke-14, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Nah, kita mau menjadi orang yang dipanggil dan orang yang dipilih oleh Tuhan, supaya ayat Roma 8 ayat 28 itu terjadi dalam hidup kita. Di dalam Wahyu pasal 17 ayat 14b, firman Tuhan katakan, mereka bersama-sama dengan Dia, bersama-sama dengan Tuhan, juga akan menang
yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Sore hari ini kita mau belajar menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan melakukan semua firman Tuhan. Kemudian yang kedua, kita mau menjadi orang-orang yang terpanggil, yang dipilih, dan setia, supaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.